Selanjutnya dari rangkaian full subtraktor. Full subtraktor adalah rangkaian yang digunakan untuk pengurangan bilangan-bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian ini terdiri dari 3 terminal input A, input B, dan carry input, dan 2 terminal output, difference, dan borrow output. Rangkaian full subtraktor dibentuk dari 2 buah rangkaian setengah subtraktor. Selanjutnya kita rangkai untuk rangkaian full subtraktor. Di rangkaian full subtraktor memerlukan 3 buah input logic state, 2 gerbang XOR, 1 gerbang NOT, selanjutnya 3 buah gerbang AND, selanjutnya memerlukan 1 buah gerbang OR dengan input 3. Untuk outputnya memakai logic probe, 2 buah logic probe. Sudah komponennya ada, lalu kita hubungkan. Untuk input dari logic state masuk ke gerbang input gerbang XOR. Selanjutnya dari keluaran gerbang XOR masuk ke input gerbang XOR yang kedua. Selanjutnya dari input gerbang XOR masuk ke input gerbang AND. Dari input input logic state yang kedua masuk ke antara gerbang XOR dan input gerbang AND. Selanjutnya dari antara input logic state yang pertama masuk ke input gerbang NOT, dan keluarannya masuk ke input gerbang AND. Dari input logic state yang ketiga masuk ke input gerbang XOR. Dari input gerbang AND masuk ke input antara gerbang XOR dengan input logic state. Selanjutnya dari input gerbang AND masuk ke input antara gerbang AND dan gerbang XOR. Selanjutnya dari input gerbang AND masuk ke antara keluaran dari output gerbang NOT dan input gerbang AND. Selanjutnya dari input gerbang AND masuk ke antara input gerbang XOR dan input gerbang AND. Untuk keluaran dari gerbang AND masuk ke input gerbang OR, dan output dari gerbang AND masuk ke input gerbang OR. Dari input gerbang AND masuk ke input gerbang OR. Untuk dari output keluaran dari XOR masuk ke logic probe. Dari OR output masuk ke input logic probe. Sebelum dimulai, kita diberi nama terlebih dahulu. Untuk input yang pertama akan diberi nama A besar. Untuk input yang kedua akan diberi nama B besar. Untuk dari input yang ketiga akan diberi nama B-in atau borrow input.
Untuk dari output ini sendiri akan diberi nama D besar atau different. Dari output yang kedua akan diberi nama Bout atau borrow output. Jika sudah seperti ini, maka kita uji dengan tabel kebenaran. Sebelum diuji, kita running terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini, tinggal diuji. Sudah sama untuk yang pertama. Di baris yang pertama, jika A 0, B 0, borrow inputnya 0, maka differentnya keluarannya 0 dan B outnya 0, borrow outputnya 0. Selanjutnya, jika A nya 0, B nya 0, dan borrow inputnya 1, maka keluaran dari different 0 dan borrow outputnya 0, maaf, untuk keluarannya 1, different 1 dan borrow outputnya 1 sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Untuk yang selanjutnya, jika A nya 0, B nya 1, dan borrow inputnya 0, maka outputnya akan 1 dan borrow outputnya 1. Selanjutnya, untuk A nya 0, B nya 1, dan borrow inputnya 1, maka keluarannya differentnya 0, borrow outputnya 1 sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya, jika A nya 1, B nya 0, borrow inputnya 0, maka keluarannya akan D nya 1, borrow outputnya 0 sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya, jika A nya 1, B nya 0, borrow inputnya 1, maka keluarannya akan 0 dan 0, borrow outputnya 0 sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya, jika A nya 1 dan B nya 1, borrow inputnya 0, maka keluarannya differentnya 0, borrow outputnya 0 sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Dan yang terakhir, jika A nya 1, B nya 1, borrow inputnya 1, maka keluarannya differentnya 1 dan borrow outputnya 1